Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan pekerjaan. Coba kalian lihat atau amati berbagai pekerjaan yang ada pada gambar tersebut. Ya, pada gambar tersebut ada yang bekerja sebagai polisi, dokter, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Apakah tujuan mereka bekerja? Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya dapat kita lihat, misalkan ayah atau ibu kita bekerja sebagai petani atau pedagang. Nah, itu tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, misalkan untuk makan, untuk jajan, beli baju, kebutuhan sekolah, atau misalkan membeli pulpen, dan lain sebagainya. Berbagai aktivitas atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu disebut sebagai aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan biasanya dengan memanfaatkan atau mengolah sumber daya alam. Nah, masihkah kalian ingat apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Contohnya, dari hasil pertanian, perikanan, dan lain-lain. Yang pertama akan kita bahas mengenai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, itu ada 3 bentuk. Yang pertama disebut sebagai produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh dari kegiatan produksi, yang pertama yaitu pertanian. Indonesia atau negara kita memiliki wilayah pertanian yang sangat luas dan kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, negara kita disebut sebagai negara agraris. Kegiatan produksi atau hasil dari pertanian ini berupa apa? Bahan pangan, misalnya beras, jagung, kacang, dan lain sebagainya. Kedua ada peternakan. Nah, yang biasanya ada peternakan sapi, ayam, kambing, dan lain-lain. Dan hasil dari peternakan ayam ataupun sapi diantaranya yaitu telur, daging, susu, dan kulit. Contoh yang ketiga yaitu di bidang perikanan. Dan hasil perikanan yaitu berupa ikan yang biasanya dapat kita jumpai di pasar-pasar atau di tempat pelelangan ikan. Nah, ada juga hasil perikanan yang dibuat atau dikemas dalam kaleng. Mungkin kalian pernah makan ikan sarden. Nah, itu merupakan salah satu hasil dari perikanan. Contoh yang keempat dalam bidang perindustrian. Hasil ataupun produk di bidang perindustrian, contohnya tekstil, televisi, ataupun anak-anak Indonesia juga sudah dapat membuat kendaraan yang memiliki teknologi yang tinggi, misalkan pesawat terbang dan kapal laut. Kegiatan atau aktivitas ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Contoh dari kegiatan distribusi yang pertama yaitu transportasi atau pengangkutan. Transportasi adalah kegiatan mengirim barang. Kegiatan mengirim barang itu dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kendaraan, misalkan ada mobil pick up, truk, menggunakan sepeda, bis, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan distribusi yaitu misalkan petani mengangkut sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan atau ditanamnya dari perkebunan menuju ke pasar ataupun toko. Contoh lain dari aktivitas atau kegiatan distribusi yaitu di bidang perdagangan. Perdagangan yaitu kegiatan menyalurkan barang. Mungkin kalian pernah melihat ada pedagang sayuran ketika di pasar ataupun pedagang ikan. Ada juga pedagang keliling. Nah, mereka menjual barang
secara langsung kepada konsumen atau kepada pembeli. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan perdagangan. Yang ketiga yaitu kegiatan atau aktivitas konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang ataupun jasa hasil produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kita setiap harinya menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, contoh dari kegiatan konsumsi yang kita lakukan yaitu kita makan buah-buahan, makan sayuran, kemudian membaca buku ataupun membaca koran. Nah, itu merupakan suatu kegiatan konsumsi. Nah, oleh karena itu, kita ini juga termasuk sebagai konsumen atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Demikian materi yang kita bahas hari ini. Jangan lupa dicatat materinya di buku tulis kalian agar tidak lupa dan dapat dipahami kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.